Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Yudhistira. Pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tips trik seputar drone FPV. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ke teman-teman bagaimana cara menambah eksternal black box pada drone FPV seperti ini. Nah, di sini sebenarnya untuk black box tersendiri itu ada 3 macam yang sepengetahuan saya, teman-teman. Yang pertama adalah black box itu melalui flash chip yang sudah tertanam di FC-nya, teman-teman. Terus yang kedua adalah melalui SD card slot yang tersedia biasanya di bawah FC-nya, teman-teman, seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang tidak memiliki keduanya, apakah itu flash chip onboard dan slot SD card di sini. Nah, inilah bagaimana cara menambah black box eksternal pada drone FPV. Nah, di sini saya menggunakan teknik bernama open lock. Ya, saya menambah sebuah alat bernama open lock seperti ini gambarnya ya. Nah, di sini kegunaannya sama seperti black box pada umumnya ya, menyimpan data penerbangan kita. Nah, di sini saya akan membagikan dengan detail bagaimana cara melakukan atau memasang eksternal black box pada drone FPV. Oke, pertama-tama yang harus teman-teman perlukan adalah sebuah open lock tentunya ya, alat seperti ini, dan untuk linknya pembeliannya itu saya lampirkan di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman silahkan mengunjungi situsnya, semoga masih tersedia ya teman-teman. Saya rasa ini lagi banyak dicari, teman-teman. Terus yang kedua adalah teman-teman harus memiliki sebuah alat seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah USB to TTL, teman-teman. Di sini saya memiliki USB to TTL ya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga memiliki sebuah alat bernama FTDI di sini. Nah, terus yang ketiga adalah di sini saya menggunakan Arduino Nano. Ya. Saya akan menceritakan dulu ya, kenapa saya harus memiliki semua modul atau alat flash ini ya. Karena ternyata dari tutorial banyak di YouTube itu menyarankan kita untuk menggunakan FTDI seperti ini ya, baik itu FTDI maupun USB to TTL. Nah, kenyataan di lapangan adalah setelah saya mencoba melakukan flash seperti ini ya, menggunakan metode 2 ini, tidak ada satupun yang berhasil untuk melakukan update firmware terkait dengan open lock-nya. Nah, seperti video yang saya bagikan di sebelah sini ya, menunjukkan bagaimana proses flashnya itu selalu gagal menggunakan 2 alat ini. Nah, setelah saya menggunakan alat ini atau Arduino Nano ini ya, barulah flashnya itu berhasil, teman-teman. Jadi setelah saya menggunakan Arduino Nano ini, barulah flashnya kita berhasil untuk melakukan flash pada open lock-nya di versi terbaru, yakni versi 3 ya. Kita langsung saja di sini untuk open lock-nya ya, sudah saya pasang di drone-nya di sebelah sini, teman-teman. Jadi saya memasangnya di sini darurat dulu karena memang rencananya akan saya perlihatkan ke teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah open lock-nya, teman-teman ya. Bisa dilihat tulisannya di sebelah sini, teman-teman. Ya, ini open lock ya. Nah, di sini saya memasangnya masih non permanen dulu seperti ini untuk melakukan pengetesan sebelum saya bagi video ini, teman-teman. Nah, kita langsung saja setelah kita memiliki open lock-nya dan Arduino Nano ini ya. Kita langsung saja melihat bagaimana cara atau
wiring diagramnya terlebih dahulu sebelum kita melihat bagaimana cara melakukan flashnya. Jadi berikut adalah wiring diagram untuk melakukan update firmware open lock-nya seperti diagram berikut ini. Oke, baik, setelah teman-teman memiliki seluruh diagramnya ya dan memperhatikan dengan detail diagram yang telah saya bagikan di sini, kita langsung saja ke PC-nya kita melihat seperti apa dan apa yang software apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan flash open lock di sini. Jadi Arduino Nano-nya ini kita harus flash dulu agar bisa melakukan atau agar bisa berlaku sebagai alat flash, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, kita akan menggunakan Arduino Nano ini untuk melakukan flash open lock-nya. Jadi kita langsung saja lihat di PC-nya kita bersama. Oke, baik, sekarang kita sudah berada di PC kita seperti biasa. Pertama-tama kita membuka Google Chrome kita seperti biasa ya, teman-teman ya. Terus kita langsung masuk saja di pencaharian di sini. Yang pertama kita harus download sebuah aplikasi bernama Arduino ya. Arduino download, teman-teman. Nah, di sini sudah ada arduino.cc ya. Untuk teman-teman yang tidak ingin repot seperti biasa, linknya sudah ada di deskripsi, teman-teman. Nah, tinggal langsung teman-teman download di sini, teman-teman. Jadi disesuaikan dengan tipe PC-nya teman-teman. Karena di sini saya menggunakan Windows, maka saya menggunakan ini, teman-teman. Nah, setelah teman-teman mendownload ini, silahkan langsung install seperti biasa. Tidak ada yang spesial dari proses penginstalan ini. Terus kita lanjut, yang kedua kita mencari sebuah master open lock ya. Jadi kita ketik di sini open lock Betaflag ya. Kita klik di sini ya. Kita mencari sebuah open lock black box ya. Open lock black box ya. Jadi kita klik seperti itu dan kita mencari sebuah link GitHub, teman-teman. Jadi kemungkinan seperti ini ya. Nah, seperti biasa teman-teman, yang untuk tidak mau repot ya langsung di deskripsi saja ya. Di sini ada rilis 4, teman-teman. Kita klik rilis di situ dan kita langsung download ini, teman-teman. Ya. Oke, setelah selesai, kita langsung pindahkan saja ke tempat yang gampang kita temukan semua ya. Di sini saya sudah mendownload ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah Arduino, yang kedua adalah OpenLock, teman-teman. Nah, sampai di sini tidak ada lagi yang teman-teman butuhkan softwarenya, teman-teman. Tinggal close saja seperti biasa. Terus selanjutnya teman-teman ke My Computer dulu. Di PC seperti ini, teman-teman klik kanan dan ketik manage, teman-teman. Terus pilih device manager di sini. Nah, di sini saya sengaja membuka ini sembari kita mengkoneksikan Arduino kita dulu ya, Arduino Nano kita. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui komportnya, teman-teman. Jadi di sini untuk mengetahui komportnya. Nah, saya menganggap teman-teman sudah melakukan install pada Arduino Nano-nya. Jadi dan saya telah mengajarkan teman-teman untuk membuka ini. Nah, pertama-tama cobalah teman-teman menghubungkan Arduino Nano-nya teman-teman menggunakan kabel data. Nah, tahap ini adalah tahap bagaimana cara melakukan atau membuat Arduino Nano ini sebagai flash ISP, teman-teman. Nanti saya perlihatkan seperti apa prosesnya. Pertama-tama teman-teman coba koneksikan dulu Arduino Nano-nya di sini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa bertambah sebuah USB serial dengan COM 11, teman-teman. Jadi kita sudah tahu COM 11 dari USB serialnya ini. Terus kita close saja dulu seperti ini. Nah, di sini teman-teman buka open lock black box-nya di sini, teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman buka Libs ya.
Nah, sampai di sini bukalah sebuah explorer baru dan cobalah ke dokumen teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan melihat sebuah folder bernama Arduino ya. Nah, setelah itu di sini ada folder bernama libraries ya. Teman-teman buka saja dan buka lagi untuk OpenLog Black Box ini. Di serial port master teman-teman klik 2 kali dan kopilah serial port di sini, angkat ke sebelah kiri teman-teman. Oke, setelah itu di up sekali SDFAT-nya ya, angkatlah SDFAT dan simpan di sebelah sini di library teman-teman. Nah, keduanya sudah tersimpan di sini teman-teman. Sekarang kita ke folder Arduino ya, folder Arduino. Di sini di up lagi sekali OpenLog V3 Black Box ini, angkatlah ke sebelah kiri lagi seperti ini teman-teman. Nah, sampai di sini prosesnya sudah selesai. Sekarang kita close semua ya, close semua. Pertama-tama teman-teman tinggal buka Arduino-nya di sini ya. Silahkan ikuti instruksi ini karena ini adalah pilihan yang cukup detail teman-teman ya di sini ya. Nah, teman-teman pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah klik file di sini ya, terus ke example ya, terus Arduino ESP, terus Arduino ESP di sini. Ketika klik di sini akan terbuka jendela yang baru teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung masuk ke tools ya. Di sini ada Arduino Nano ya, pastikan pilihannya adalah Arduino Nano. Prosesornya adalah ATmega 32P. Nah, ada dua macam yang harus perhatikan di sini teman-teman. Jika teman-teman gagal melakukan flash di ATmega 328P ini, teman-teman bisa memilih old bootloader. Jangan sampai untuk Arduino Nano-nya teman-teman itu adalah versi clone ya, dimana masih menggunakan old bootloader teman-teman. Jadi di dalam kasus ini saya menggunakan Arduino Nano versi clone ya. Jadi saya memilih old bootloader di sini. Nah, setelah pilih itu, teman-teman memastikan COM-nya itu dipilih COM 11 sesuai dengan apa yang kita lihat di sini. Itulah mengapa saya meminta teman-teman untuk membuka komputer manajemennya di sini, teman-teman, untuk mengetahui port yang kita gunakan. Jadi di sini port 11 kita sudah mulai ya, kita sudah pilih, dan pastikan teman-teman untuk programmernya itu memilih Arduino AS ESP. Ya, pastikan di sini Arduino AS ESP. Setelah itu, teman-teman tinggal masuk ke sketch di sini, langsung tekan upload di sini, teman-teman. Ya. Sembari melihat upload ini, teman-teman perhatikanlah Arduino-nya teman-teman pasti akan melakukan flash dengan ditandai dengan lampu akan berkedip kencang, teman-teman, seperti video yang saya bagi di sudut bawah, teman-teman ya. Nah, kita tekan di sini ya. Nah, di sini kita sudah melihat ya. Di sini pilihannya adalah down uploading. Jadi untuk flash Arduino Nano-nya sebagai flashing ESP ya, programmer ESP sudah selesai. Tinggal kita akan melihat dulu wiring diagram yang kita gunakan untuk bagaimana cara melakukan flashing OpenLog-nya dengan menggunakan Arduino Nano. Berikut adalah sketsa yang kita gunakan untuk melakukan flashnya. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, baik, sekarang kita masuk bagaimana cara melakukan update firmware pada OpenLog-nya ya. Di sini saya anggap teman-teman sudah memasang pinout-nya sesuai dengan yang diagram yang saya bagikan tadi, teman-teman ya. Mohon betul-betul diperhatikan untuk lokasi-lokasi pemasangannya sesuai dengan yang saya bagikan di diagram sebelumnya. Nah, di sini teman-teman tinggal buka file di sini, terus tekan open ya. Dan pergilah ke tempat penyimpanan kita tadi. Jadi di dokumen
Arduino OpenLock V3 Black Box ya di sini, dan pilihlah yang ini teman-teman, yang Arduino ini teman-teman. Klik open, akan terbuka jendela baru di sini teman-teman ya. Yang sebelumnya tadi kita close dulu. Nah, setelah itu kembali lagi teman-teman harus memastikan dulu di sini ya. Teman-teman tekan tools di sini untuk boardnya diganti menjadi Uno teman-teman ya. Ya. Terus setelah itu teman-teman kembali lagi melihat untuk komportnya. Nah, di sini masih sama dengan yang tadi teman-teman, masih menggunakan COM11 di sini. Maka di sini kita tetap pilih COM11 teman-teman. Terus setelah itu teman-teman pastikan kembali untuk programmernya ini tetap sesuai dengan ASISP di sini teman-teman. Jadi Arduino-nya itu tetap sesuai dengan ASISP di sini. Nah, setelah itu teman-teman pergi ke Sketch di sini teman-teman, lakukanlah verifikasi dan compile terlebih dahulu. Jadi untuk ini kita tunggu dulu sampai proses compiling sketch-nya itu selesai teman-teman. Oke, setelah down compiling seperti ini, teman-teman tinggal langsung klik saja sketch kembali dan pilihlah upload using programmer teman-teman. Ingat ya teman-teman, upload using programmer, bukan upload seperti ini ya. Kita menggunakan metode upload using programmer. Kita tekan klik sekali di sini teman-teman, dan tunggulah sampai prosesnya selesai. Oke, baik, sekarang kita masuk ke tahap pemasangan untuk pin open lock-nya ya. Nah, di sini saya menggunakan pin seperti ini, biasanya digunakan untuk servo. Ya, open lock-nya itu seperti ini. Nah, saya menggunakan pin 3 di sini. Pin seperti ini yang saya gunakan ya. Karena kita hanya perlu mengkoneksikan 3 saja. Cukup ground, VCC atau 5 volt dan TX ya. Nanti TX di boardnya kita otomatis di sini di RX teman-teman. Nah, kita langsung saja memasang ke drone-nya kita di bawah ya. Kita langsung pasang. Di sini saya mencoba memasangnya di TX5 ya. Oke, kita langsung saja dulu. Oke, TX5 sudah selesai. Tinggal kita balik dulu. 5 voltnya ada di sebelah boardnya ya. Jadi kita untuk 5 volt dan groundnya itu ada di sebelah sini ya. Tepatnya di sebelah di sini. Kita langsung saja solder di sini ya teman-teman. Tinggal 5 voltnya ya. Kita pastikan dulu tidak ada yang short ya. Setelah terpasang seperti ini, tinggal kita sudah punya pinnya di sini ya. Kita akan menggunakan 3 pin ini. Kita tinggal pasang dulu dan merangkai semua drone-nya kita ini ya teman-teman ya. Nah, nanti akan saya perlihatkan ke teman-teman seperti apa setelah selesai. Kita lanjut dulu. Oke, baik teman-teman. Di sini sudah saya rakit kembali ya, dan saya sudah mengeluarkan kabel di sini. Ada 3 kabel di sebelah sini ya teman-teman. Nah, saya menyimpannya darurat dulu seperti ini, hanya untuk memastikan bahwa apakah open lock-nya itu berfungsi atau tidak. Jadi kita simpan seperti ini dulu.
Oke, tahap selanjutnya kita harus masuk ke konfigurator kita untuk melakukan penyetingan, memilih serialnya dan memilih black boxnya. Oke, kita langsung saja masuk ke settingannya kita. Oke, baik, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya ya teman-teman. Seperti yang kita lihat pada video sebelumnya bahwa kita sudah melakukan flash untuk Arduino Nano-nya. Terus yang kedua, kita telah melakukan flash untuk open lock-nya, dan kita juga telah memasang wiring diagramnya ke boardnya kita atau ke FC-nya kita. Nah, sekarang pada tahap selanjutnya kita akan melakukan penyetingan pada beta flag-nya. Tinggal kita langsung colokan dulu beta flag-nya kita ya seperti biasa, dan kita buka beta flag di sini teman-teman. Oke, setelah tersambung seperti ini kita tekan connect di sini teman-teman. Setelah itu kita langsung saja masuk ke black box teman-teman. Tinggal masuk ke black box di sini. Terus teman-teman pilihlah sesuai dengan pilihan yang ini teman-teman. Teman-teman pilih di sini serial port ya. Terus pilihlah 500 Hz teman-teman. Ya, pilihlah 500 Hz. Terus yang di bawah itu non. Terus save and reboot teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman langsung lanjut ke tab port ya, ke tab port. Nah, tadi pada video tadi sebelumnya ya, saya telah memasang untuk black boxnya itu di ward 5 teman-teman. Jadi saya memasang pada ward 5 di TX5 ya. Jadi saya di sini tinggal memilih black box di sini, black box logging di sini, dan saya memilih 250.000 untuk bautnya teman-teman. Oke, setelah selesai tinggal kita save and reboot di sini. Setelah selesai, sampai untuk settingan beta flag-nya itu cukup sampai di sini teman-teman. Kita akan langsung mencoba untuk menghubungkan pertama kalinya. Nah, dalam kasus pertama ya, teman-teman harus merubah baut RAID-nya yang dibuat oleh open lock-nya secara otomatis di SD card-nya teman-teman. Teman-teman harus memasang sebuah SD card ya. Saya rekomendasikan untuk memilih SD card kelas 10 ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang cukup bagus ya. Setelah itu teman-teman formatlah dengan FAT32 untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah itu teman-teman memasang SD card-nya dan menyalakan drone-nya teman-teman. Jadi teman-teman menyalakan, setelah teman-teman menyalakan, otomatis akan di SD card-nya itu ya akan ada file ya, akan ada file config ya. Kita lihat langsung di sini file config-nya itu seperti apa. Kita langsung ambil memory cardnya dan kita pasang ke laptopnya kita. Oke, baik, sekarang kita langsung pasang saja SD cardnya teman-teman. Nah, di sini sudah terbaca removable disk ya teman-teman. Tinggal kita buka removable disknya di sini teman-teman. Nah, di dalam file removable disk ini terdapat satu file bernama config teman-teman, yang otomatis dibuat oleh open lock-nya setelah kita memasang dan menyalakannya pertama kali. Nah, di sini teman-teman klik 2 kali ya, pastikan untuk bautnya itu berada di 250.000 teman-teman, disesuaikan dengan tadi pilihan pada beta flag sebelumnya. Nah, jika teman-teman menemukan kasus di mana file config-nya ini membuat angka bukan di 250.000, teman-teman tinggal menggantinya ya menjadi 250.000, klik dan save. Sampai di situ prosesnya sudah selesai teman-teman. Jadi setelah itu teman-teman tinggal mencoba penerbangan pertama teman-teman, apakah lognya itu sudah terbaca atau tidak. Nah, pada video selanjutnya saya akan mengajarkan ke teman-teman bagaimana cara memproses file log dari open log ini, karena file yang dibuat itu ternyata bukan
file BBL seperti pada file Betaflag yang lain, tapi dia semacam TXT teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba memperlihatkan salah satu file TXT yang telah dibuat black box saya teman-teman. Nah, saya akan memperlihatkan teman-teman untuk file yang dibuat black box saya sebelumnya. Ini adalah file log penerbangan saya untuk pengetesan saya sebelumnya teman-teman. Di sini ada log 12 teman-teman. Untuk membuka ini saya telah teman-teman membutuhkan sebuah aplikasi bernama black box ya, Betaflag Black Box Explorer. Untuk aplikasinya ini saya akan sediakan juga di link deskripsi teman-teman. Tinggal teman-teman download dan lakukan install seperti biasa. Di sini untuk file yang tadi teman-teman juga bisa membukanya di sini teman-teman. Tinggal buka seperti ini. Nah, di sini akan terbaca penerbangan teman-teman. Di sini juga saya bisa membuka video yang saya buat tadinya teman-teman. Jadi, saya akan membuka video di sini dan melakukan sinkronasi untuk arming pertamanya. Cara untuk melakukan sinkronasi pada arming pertamanya adalah saya membuat metode di mana di video itu saya menampilkan stick saya sedang melakukan arming teman-teman. Bisa dilihat di sini teman-teman ya. Nah, di video ini ya saya memperlihatkan saya untuk melakukan arming pertama kali. Nah, setelah saya menggoyangkan armingnya di sini, saya langsung ke log sync di sini dan melakukan start log there. Jadi otomatis armingnya dimulai dari situ. Jadi kita akan melihat apakah sudah sinkronasi atau tidak. Jadi kita akan melihat apakah tersinkronis atau tidak. Nah, kita langsung saja ke videonya di sini ya. Nah, ini sorry karena dia kurang begitu bagus teman-teman. Yang mana intinya untuk metode ini bisa kita gunakan untuk melakukan pencatatan black box ya, untuk pencatatan giro, untuk melakukan atau menempelnya di sebuah video kita dengan bantuan GiroFlow ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah. Semoga video ini berguna untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.